فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa man ahabba an yaqra' ma qara'nahu akhir ma qara'na falyatafaddal. كتاب التبيان باب الرابع في آداب معلم القرآن وتعلمه فصل كما ذكرناه آداب المتعلم في نفسه آداب المتعلم ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة للتحصيل كل سببا لا بد منه للحاجة وينبغي يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن واستماعه. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقد صح وقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال النووي رحمه الله فصل dari adab yang sepantasnya dilakukan oleh seorang peserta didik. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dan janganlah seorang peserta didik, seorang santri belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya, nampak keagamaannya, dan pasti pengetahuannya. Nah, artinya barakallahu fikum, belajar dari orang yang terkenal dan diketahui bahwa dia adalah seorang yang memang menguasai pelajaran yang akan diajarkan. Karena barakallahu fikum, apa yang diajar oleh seorang pengajar maka akan tersampaikan kepada para pelajar separuh dari yang disampaikan. Fa innahu man a'ta lil ilmi kullahu lam yutihi illa jullah. Karena siapa saja yang memasrahkan dirinya untuk ilmu secara menyeluruh, maka dia tidak akan dapat kecuali sebagian. Kalau dia mengambil dari orang yang memang sebagian pemahamannya, maka berapa yang akan didapatkan? Oleh karena itu beliau mengatakan tidaklah sepantasnya dia belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya, nampak keagamaannya, dan pasti pengetahuannya. Wasjaharat siyanatuhu, dan tenar penjagaannya terhadap ilmu. Apalagi barakallahu fikum di masa itu dahulu para ulama memperhatikan adab, penjagaan seseorang terhadap ilmunya. Apakah dabtu as-sudur, apakah dabtul kitabah. Dabtul sudur betul-betul sesuatu yang dihafalkannya dia murajaah, dia ulang-ulangi hingga tidak keliru, tidak salah. Sebagaimana dabtul kitabah, dia jaga kitabnya jangan sampai dicuri, jangan sampai kena noda, terhapus. Karena mereka meriwayatkan dari tulisan ataukah dari hafalan. Karena itu barakallahu fikum, yang diambil ilmunya adalah orang yang dhabit, betul-betul menjaga keilmuannya. Dan dia dikenal bahwasanya dia adalah orang yang menjaga. Mengapa barakallahu fikum? Karena bisa saja dia mengambil sesuatu yang tidak terjaga, atau dia pun dilemahkan. Seperti Hushaym bin Bashir rahimahullah, gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia barakallahu fikum orangnya thiqah, terpercaya. Tapi apabila dia meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri dhaif. Alasannya
catatan-catatannya hilang. Kenapa riwayatnya dari Az-Zuhri dilemahkan? Karena catatannya hilang. Ihtajat ar-rih, faqarat, angin berhembus kencang, dia tidak kurang kuat pegangnya, terbang. Sehingga barakallahu fikum, semua riwayat dari Az-Zuhri dilemahkan. Sebagaimana barakallahu fikum, sebagian ulama dilemahkan dikarenakan terbakar buku-bukunya. Itu adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja, terbakar buku. Tapi barakallahu fikum, dia itu dikenal meriwayatkan hadis dari kitabnya. Lalu apa yang akan diriwayatkan sementara modal utamanya sudah habis? Maka kapan didapatkan hadis yang ia riwayatkan dilemahkan? Kenapa? Tidak pasti betul itu. Masalahnya sudah terbakar bukunya. Nah, washtahara siyanatuhu, dan terkenal penjagaannya yaitu terhadap ilmu. Faqad qala Muhammad bin Sirin, sungguh Muhammad bin Sirin telah berkata, wa Malik bin Anas wa ghairihima wa ghairuhuma, Malik bin Anas dan yang lainnya, minas salaf, dari kalangan para salaf, hadzal ilmu din, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ambil dari seorang yang jelas keagamaannya, ahli sunnah. Kalau dia barakallahu fikum sahibul ahwa, pengekor hawa nafsu, aghnaqallahu bi ahli sunnah. Allah telah mencukupkanmu dengan keberadaan ahli sunnah. Nah, walaupun mungkin barakallahu fikum harus bersusah payah untuk mendatanginya, maka ilmu dari ahli sunnah berkah. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, man sami'a min mubtadi'in fala yanfa'hu ma sami'. Siapa yang mendengar ilmu dari pelaku bid'ah, maka tidak akan bermanfaat apa yang dia dengar darinya. Bahkan barakallahu fikum mubarak, mujalasah, bermajelis bersama pelaku bid'ah, para pengekor hawa nafsu, menjadikan hati berpenyakit. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abu Qilabah dan juga yang lainnya. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram, dan wajib bagi seorang pelajar, seorang peserta didik, memandang pengajarnya dengan mata penuh penghormatan. Wa ya'taqida kamal ahliyatihi, dan meyakini sempurnanya kemapanan, kepantasannya. Wa rujhanahu ala tabaqatihi, dan memandang bahwasanya dia lebih pantas, lebih utama dibandingkan yang selevel dengannya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, karena apabila dia melakukan hal ini lebih dekat untuk dia bisa mendapatkan manfaat dari pengajarnya. Tapi kalau seorang pelajar menganggap remeh pengajarnya, dia tidak akan dapat ilmu darinya. Oleh karena itu, umirna bitawadu' li muallimina, kami diperintahkan untuk tawadu kepada para pengajar kita. Jangan menganggap dirimu lebih pantas atau lebih mampu, lebih hebat, karena kapan engkau merasa seperti itu, maka keberkahan ilmu akan hilang. Mengapa tidak? Allah berkata, "Ka'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, wa in yaraw sabilal ghayyi la sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, wa in yaraw sabilal ghayyi la yattakhidhuhu sabila." Sungguh kami akan palingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Dan tidak seorang pun menyombongkan diri kecuali dia tidak punya alasan yang benar. Nah, apabila dia melihat seluruh ayat-ayat kami, dia tidak akan mengimaninya. Apabila dia melihat jalan yang lurus penuh bimbingan, dia tidak akan menjalani jalan yang penuh bimbingan tadi. Namun sekiranya dia melihat jalan yang kesesatan, dia akan menempuh jalan tersebut. Syahid barakallahu fikum, akibatul kibar wa khimah. Akibat dari kesombongan itu keji, buruk. Sekalipun dia punya ilmu, sekalipun dia belajar, tapi kalau dia merasa sombong terhadap gurunya, la yanalul ilmu mustahyin wala mutakabbir. Ilmu tidak akan diraih oleh orang yang sombong atau orang yang malu-malu. Kata siapa? Mujahid bin Jabr rahimahullah. Nah, wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'. Dan dahulu sebagian orang-orang terdahulu, itu dari kalangan para salaf, apabila dia pergi kepada pengajarnya, dia bersedekah dengan sesuatu. Wa qala Allahumma tur 'aiba mu'allimi 'anni, dan dia mengatakan, ya Allah, tutupilah cacat kekurangan pengajarku dari saya. Jangan sampai saya tahu sehingga saya merendahkannya, menghinakannya. Oh,
Pengajar tidak luput dan tidak lepas dari yang namanya kekurangan dan kesalahan. Dia manusia biasa. Namun dia minta kepada Allah agar cacat kekurangannya tertutupi. Sehingga barakallahu fikum dia tetap bisa memandang pengajarnya dengan penuh penghormatan, penghargaan, sehingga dia pun bisa tetap dengan mudah menerima apa yang disampaikan berupa ilmu dan juga faedah. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau menghilangkan keberkahan ilmunya dariku. Wa qala Rabi', berkata Rabi' Ibnu Sulaiman, sahibu Syafi'i rahimahullah, kawannya Imam Syafi'i, majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Aku tidak berani minum air dalam keadaan Syafi'i melihat saya. Karena kewibawaan, keseganannya Rabi' kepada Syafi'i, dia segan. Wa rawaina an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dari Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil 'alim 'alaika an tusallima 'alan nasi 'ammah wa takhussahu dunahu bit tahiyyah. Merupakan hak seorang alim atas dirimu engkau mengucapkan salam kepada orang secara umum dan mengistimewakannya di antara manusia yang lainnya dengan mengucapkan sambutan. Misal, dia masuk dalam satu majelis, di sana ada orang-orang dan di situ ada seorang alim pengajarnya. Maka dia ucapkan salam secara umum, kemudian dia berikan sambutan secara khusus kepada pengajarnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yahtarimi saghirina wa ya'rif haqqa 'alimina." Bukan dari golongan kami orang yang tidak kenal hak orang dewasa, orang yang lebih tua dari kita, dan tidak menyayangi yang lebih kecil daripada kita, dan bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak alim kita. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan dalam Syarh Sunnah, setelah menyebutkan hadis ini, barakallahu fikum, beliau mengatakan yusallim ala abihi, dia ucapkan salam kepada bapaknya, wa yusallim ala amir, wa yusallim ala muallimi, dia ucapkan salam kepada pemimpin, kemudian dia ucapkan salam kepada pengajarnya. Dan lebih dia istimewakan kepada pemimpin dan pengajarnya, karena keduanya waliul amr. Kenapa barakallahu fikum? Bapaknya adalah bentuk kebaktian untuk dia mengucapkan salam. Tapi waliul amr adalah ketaatan kepada Allah dan juga Rasul, sehingga lebih dikedepankan mengucapkan salam kepada pemimpin, pejabat, dan juga mengucapkan salam kepada para ulama. Karena keduanya adalah waliul amr. Nah, atas makna itu ucapannya Al-Baghawi rahimahullah. Wa an tajlisa amamah, dan hendaknya engkau duduk di hadapannya berdasarkan hadis Jibril. Wala tushiranna indahu biyadik, dan jangan kamu menunjuk di sisinya dengan tanganmu. Wala tabmizanna bi'ainika, dan jangan kamu menoleh-noleh dengan matamu, kore-kore dengan matamu. Wala taqulanna fulanun qala khilafan liqauli, dan jangan sampai kamu mengatakan fulan menyelisih pendapatmu. Karena barakallahu fikum, selain itu barakallahu fikum, mengusik ketenangan dan konsentrasi dalam mengajar juga mungkin akan menyinggung. Misal barakallahu fikum, di sana ada pembahasan bab, di sana ada pembahasan khilafiyah, lalu sang pengajar merajihkan satu pendapat, di mana barakallahu fikum dia telah jelaskan bahwasanya ini adalah pendapat atau ini adalah perkara yang di sana ada beberapa pendapat, lalu dia kuatkan. Di antara hal yang tidak adab, begitu dia mengatakan tapi fulan menyelisih pendapatmu. Kenapa? Dia sudah jelaskan bahwa ini adalah perkara khilaf. Maka sebagai murid hendaknya kau menerima apa yang disampaikan. Kalau kau tidak setuju dengan pendapat tersebut, diamkan, karena dia sudah mengedepankan bahwa ini adalah perkara yang ada khilaf padanya. Ambil apa yang kau lihat lebih kuat dan berjalan. Kenapa? Pertama itu menyinggung, dan juga barakallahu fikum, hal itu adalah bentuk yang akan menghilangkan konsentrasi, bahkan mungkin saja apa-apa yang akan dilemparkan setelah itu berupa faedah terputus dikarenakan adanya ucapan tadi. Wala tattabanna 'indahu ahada, dan janganlah kamu berghibah seorang pun di hadapannya. Wala tusarir fi majlisihi, dan jangan kamu bisik-bisik dalam majelisnya. Wala ta'khud bi thawbihi, jangan juga kau tarik bajunya. Wala tulih 'alaihi idza kasila, dan jangan juga kau meminta dengan sangat apabila lagi malas dia. Ajar kak, semangat kak ini.
tapi lagi sakit atau lagi malas, jangan. Biarkan dia memberikan ilmu dalam keadaan nasyat, semangat, dan dalam keadaan segar, supaya ilmu yang disampaikan juga penuh. Nah, wala tu'rid, dan jangan kamu berpaling, ai tushbi min tuli suhbatihi, yaitu engkau merasa puas dikarenakan sudah lama berguru padanya. Wa yanbaghi an yata'addab bi hadhihi al-khisal allati urshida ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sepantasnya bagi seseorang, yaitu bagi seorang pelajar, untuk beradab dengan kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, yang dibimbingkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ayyarudda ghaibata syaikhihi ila in qadira, dan hendaknya dia membalas ghibah terhadap syekhnya apabila dia mampu. Sekiranya ada yang mengata-katai syekhnya begini dan begitu, gurunya begini dan begitu, kalau dia mampu untuk membantahnya, dibantah sebagai bentuk pemuliaan penghormatan terhadap pengajarnya yang mengajarnya. Fa in ta'adzara 'alaihi radduha, kalau dia tidak mampu untuk membantah atau meluruskan apa yang tersebar tentang gurunya, faraqada alikal majlis, maka hendaknya dia tinggalkan majlis itu. Mengapa barakallahu fikum, bisa saja dia terisi dan terpenuhi hatinya dengan kebencian, sehingga yang awalnya dia bisa mengambil ilmu, dia tinggalkan ilmunya. Oleh karena itu barakallahu fikum, An-Nawawi mengatakan faraqada alikal majlis, hendaknya ditinggalkan majlis itu supaya dia tetap bisa belajar. Kenapa? Subhanallah, kata Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala, inna nisfan nasi a'da'un liman waliyal qada hadha in adal. Sesungguhnya separuh manusia itu adalah musuh bagi orang yang adil dalam memimpin. Lalu bagaimana kalau dia tidak adil? Nabi alaihi salatu wasallam bercerita dan bercerah. Ibn Amir rahimahullah ta'ala mengatakan, ma salimallahu min khalqihi wala nabiyyun hadi, fakaifa Allah tidak selamat dari cercaan makhluknya sendiri. Orang Yahudi mengatakan Allah bakhil, tangan Allah terbelenggu. Wala nabiyyun hadi, juga Nabi Al-Hadi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari cercaan, tidak ikhlas dalam pembagiannya, dan seterusnya. Fakaifa ana, lalu bagaimana saya? Maknanya barakallahu fikum, sehebat apapun dan sebagus apapun seorang pengajar, maka tentu ada saja orang-orang yang tidak senang. Nabi alaihi wasallam saja dicerca, diejek, bahkan dikata-katai tentang hal-hal yang buruk agar orang-orang menjauh. Maka sepantasnya bagi orang yang menginginkan ilmu menjauhi majelis tersebut kalau dia tidak bisa meluruskan ucapan-ucapan tadi. Nah, ini barakallahu fikum pasal kedua yang berkaitan dengan adab sang pelajar. Yang tersisa barakallahu fikum atau selainnya masih akan disebutkan dalam penulis pada pertemuan berikutnya.